Oke, sekarang kita lihat contoh soal tentang dinamika ya dari soal UTBK tahun 2019. Di sini ceritanya gini. Suatu balok bermasa 2 kg. Jadi diketahui masa ya, coba kita data saja dulu. Jadi masanya adalah 2 kg. Yang berada dalam bidang datar licin mengalami dua gaya konstan seperti pada gambar. Nah, di situ ada 3/5 F, di mana F-nya ada ya. F-nya itu sama dengan 10 Newton. Nah, kemudian kecepatan pada saat T sama dengan 0 adalah 2 meter per second ke arah kiri. Jadi, pada saat itu ya, ketika T-nya 0, kecepatan awal lah ya. Jadi, di sini V0-nya itu sama dengan 2 meter per second ya. Ini ke kiri. Misalnya ke kiri kita tandai saja dengan negatif ya, ke arah kiri. Oke, jadi di sini untuk soal ini yang ditanyakan adalah besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton dan percepatan balok dalam satuan meter per second kuadrat berturut-turut adalah. Jadi dua yang ditanyakan. Yang pertama adalah gaya normal dan percepatan. Oke ya. Nah, jadi di sini pertama yang harus kalian tahu, selain dua gaya ini, jadi 3/5 F dengan 4/5 F, kira-kira ada gaya apa lagi? Ya, tentu saja di sini pertama dia punya massa. Kalau punya massa berarti ada gaya berat kan? Nah, jangan lupa di sini ada gaya berat ya, selalu ke bawah arahnya. Ini ada W. Kemudian yang kedua, ada gaya normal ya, jangan lupa. Jadi di sini ada gaya normal. Nah, di sini ya ada gaya normal. Nah, kalau kita mau cari gaya normal, di sini pada arah vertikal ya, itu kan si baloknya nggak bergerak kan. Jadi balok itu bergerak pada arah horizontal saja. Jadi pada arah vertikal kita bisa katakan resultan gaya pada arah vertikal ya, sumbu Y ini sama dengan 0. Nah, jadi kalau ini kita terapkan ya, apa yang kita punya? Jadi jumlah gaya ya yang ke atas ditambah yang ke bawah itu harus 0. Jadi kalau kita data N ya, kemudian dikurangi 4/5 F ya, kemudian dikurangi W itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain gaya normalnya sama dengan 4/5 F ditambah dengan W. Coba kita masukkan nilainya. Jadi di sini 4/5 dikalikan F. F-nya tadi 10 kan ya. 10 ditambah W. W itu M kali G. Masanya tadi 2 ya. 2 kali 10 ya 20 ya. Nah, jadi nanti di sini berapa nih? 2 dengan 10 kita coret saja. Jadi di sini 8 ditambah 20 sama dengan 28 Newton. Oke ya. Jadi ini gaya normal. Jadi gaya normal ini adalah 28 Newton. Nampaknya sih jawabannya C ya, karena cuma 28 cuma C aja nih. Nah, kemudian di sini yang kedua ditanyakan percepatan. Kalau percepatan, tentu saja kita bekerja dengan komponen gaya pada arah sumbu X. Jadi di sini resultan gaya pada arah sumbu X itu sama dengan M kali A ya. Jadi di sini sigma Fx-nya cuma satu. Apa itu? 3/5 F saja. Karena gaya gesekannya nggak ada. Kan tadi di sini licin kan ya. Jadi bidang datar licin. Jadi di sini sama dengan M kali A. Nah, kalau kita masukkan nilainya, jadi di sini 3/5 kalikan gaya ya, gayanya F itu sama dengan 10 sama dengan masanya 2 ya, kalikan dengan A. Oke, ini kalian coret saja, ini berarti kan 2 kan ya, jadi nanti 2 dengan 2 juga habis ya. Oke, jadi percepatannya sama dengan 3 meter per second kuadrat. Oke ya, jadi jawabannya benar, jadi jawabannya C ya. Jadi gaya normalnya 28 Newton, kemudian percepatannya 3 meter per second kuadrat. Oke ya, bisa dipahami ya. Berikutnya kita lihat contoh soal ini ya. Ini sebenarnya sama dengan soal sebelumnya, tapi dengan pertanyaan yang berbeda ya. Masih soal UTBK ya, tahun 2019. Di sini ceritanya begini. Dua buah balok bermasa 2 kg, suatu balok bermasa 2 kg ya, yang berada dalam bidang datar licin. Jadi ini tidak ada gesekan nanti ya. Mengalami dua gaya konstan. Jadi yang satu menekan ke bawah, ini 4/5 F, menekan ke kanan 3F/5. Kemudian dikasih tahu di situ, ini kita tulis saja dulu ya. Jadi masanya sama dengan 2 kg. Nah, kemudian gayanya ini adalah 10 Newton. Oke. Terus di sini kecepatan pada saat awal T0 itu 2 meter per second ke arah kiri. Jadi ini V0-nya. Itu sama dengan min 2 meter per second. Kita tuliskan minus karena ke kiri ya. Kemudian ditanyakan perpindahan. Oke ya. Jadi di sini kalau kita coba lihat bersama-sama, si balok ini karena ada gaya ini ya 3F/5, tentu saja dia akan dipercepat ke arah kanan ya, dipercepat nih. Meskipun awalnya dia bergerak ke arah kiri, tapi percepatannya ke arah kanan gitu ya. Jadi kalau misalnya ke kiri itu negatif, kecepatannya nanti kita hasilkan percepatan ya, positif nih ke arah kanan.
Nah, jadi di sini nanti kalau pada arah sumbu X kita terapkan hukum Newton, maka sigma Fx ini sama dengan M kali A. Nah, di sini sigma F-nya apa? Ya cuman 3/5 F itu. Itu sama dengan M kali A. Jadi kalau nanti kita cari ya, 3/5, gayanya tadi kan 10 kan? 10, kemudian masanya 2 ya. Kemudian ini A. Kalau disederhanakan, coba kita sederhanakan saja. Jadi nanti 5 dengan 10 ini tinggal 2, 2 dengan ini habis. Kita punya jadi percepatannya 3 ya, meter per second kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini percepatannya kan konstan. Jadi ini sebenarnya adalah GLBB. Nah, kalau GLBB itu kan perpindahan bisa dinyatakan dengan rumus ini. Delta S, masih ingat rumusnya? Sama dengan V0 dikalikan dengan T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Kan gitu ya. Nah, jadi nanti V0-nya yang ini, karena V0-nya kecepatan awalnya ke kiri. Jadi kita tuliskan di sini min 2T gitu ya jadinya. Min 2 kali T. Ditambah dengan setengah kali A. Nah, A-nya 3 di sini. Dikalikan dengan T kuadrat. Nah, jadi nanti kalau kita ringkas saja, min 2T. Di sini plus setengah kali 3 ya, jadi 1,5. Jadi 1,5 T kuadrat. Ini perpindahannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana, di opsi, kira-kira mana jawabannya? Yaitu di sini dituliskan min 2T ditambah 1,5 T kuadrat. Jadi yang D ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nanti kita lanjutkan dengan contoh soal yang lain. Sekarang kita lihat soal berikut ini ya. Jadi perhatikan di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui massa baloknya 2 kg, ya. Jadi di sini massa itu sama dengan 2 kg. Percepatan gravitasi biasa ya. Di sini G-nya ini 10 meter per second kuadrat. Dan bidang licin ya. Jadi kalau licin ini maksudnya tidak ada gesekan. Tentukan besar gaya normal pada balok. Oke ya. Jadi di sini yang perlu kalian ketahui, pertama, dia punya massa. Berarti kalau punya massa ada gaya berat ya. Arah gaya berat selalu ke bawah ya. Gambarkan gaya berat. Kemudian yang kedua gaya normal. Ya, gaya normal ini gaya tahanan lantai ya. Ke atas ini gaya normal, tegak lurus bidang. Kemudian yang kedua, di sini F-nya. Nah, F-nya ini kan miring. Kalian uraikan jadi dua. Ada yang menekan ke bawah, ada yang mendorong ke samping gitu ya. Nah, jadi kalian uraikan jadi dua seperti ini. Nah, di sini diketahui sudutnya kan yang ini ya, 30 derajat itu. Nah, sudut itu tuh sama saja kalau kita alihkan ke sini, itu sama. Ya, ini kan dalam berseberangan ya. Sehingga nanti apa? Otomatis gaya yang menekan ini adalah F sin nanti. F sin 30 derajat gitu ya. Sementara yang mendorong ke arah kiri tentu saja adalah F cos ya. Jadi yang ini itu adalah F cos 30 derajat gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita ditanya gaya normal, kita cuma perlu bekerja pada arah vertikal saja. Nah, kan balok ini nggak mungkin bergerak kan ya pada arah vertikal. Geraknya kan cuma horizontal. Sehingga nanti kalau kalian terapkan hukum Newton, jumlah gaya pada arah vertikal ya sumbu Y itu sama dengan 0. Artinya apa? Yang ke atas kan N. Ya, dikurangi yang ke bawah ya. Jadi F sin 30 derajat. Kemudian dikurangi lagi ke bawah ya. W itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain ya N-nya sama dengan F sin 30 derajat ditambah dengan W gitu ya. Oke, sekarang masukkan angkanya. F-nya tadi dikatakan berapa? Oh, ada di situ ya di gambar nih. Jadi F-nya itu 10 Newton ya. Jadi di sini 10. Sin 30 masih ingat kan? Sin 30 derajat itu setengah. Ditambahkan W. W itu M kali G ya. Masanya 2, G-nya 10. Jadi 20 ya. 20. Nanti ini 5 ditambah 20 ya. Jadi 25 Newton ya. Oke ya, jadi gaya normalnya N itu sama dengan 25 Newton. Ada kan ya? Oke, jawabannya adalah D. Oke ya, ini juga soal UTBK tahun 2019. Oke, sekarang kita perhatikan ya, masih soal tentang dinamika ya, atau tentang gaya ini. Soal UTBK tahun 2019. Perhatikan sistem pada gambar berikut ya. Jadi di sini ceritanya ada balok ya, dikenai gaya miring seperti ini. Kemudian yang ini kecepatan ya, jadi bukan gaya ini, meskipun digambarkan ini seolah-olah mendorong balok, tapi ini bukan, ini sebenarnya adalah kecepatan, arahnya ke kiri. Jadi kecepatan awal maksudnya arahnya ke kiri, jadi V0-nya kita tuliskan saja di sini min 2 meter per second, oke? Nah, kemudian di sini jika gaya gesekan antara balok dan lantai diabaikan, artinya ini licin lantainya, berapa perpindahan balok setelah T detik, oke ya? Nah, di sini yang perlu kita tahu bahwasanya gaya yang mendorong balok ke arah kanan itu komponen dari F ini yang ke sana ya. Nah, gitu ya. Jadi si F ini kan bisa diuraikan dua. Jadi ada yang mendorong ke arah kanan, ada yang menekan ke bawah gitu.
ya. Nah, sudutnya di situ 60. 60 itu di sini. Itu sama aja dengan sudut yang di sini ya. Jadi nanti di sini F cos 60 ya, cos 60 derajat. Oke. Nah, di samping itu sebenarnya sih di sini ada gaya yang lain ya. Jadi ada gaya berat arahnya ke bawah W, ada juga gaya normal. Nah, tapi kita tidak berkepentingan pada arah vertikalnya karena yang ditanyakan kan di sini perpindahan pada arah horizontal dan di sini tidak ada gesekan ya. Jadi kita nggak perlu mencari gaya normal karena gaya normal itu diperlukan kalau seandainya ada gesekan. Kalian masih ingat kan ya? Jadi gaya gesekan kinetis misalnya itu perlu gaya normal karena mu k dikalikan dengan n. Nah, cuman karena di sini licin, jadi tidak ada gaya gesekan, jadi ini tidak kita pakai ya. Jadi kita cuman perlu komponen gaya pada arah horizontalnya saja. Jadi nanti di sini resultan gaya pada arah sumbu X, ya ini sama dengan M kali A gitu ya. Nah, pada arah sumbu X itu cuma satu gayanya. Apa itu? Ya, komponen F tadi, F cos 60 ya. F cos 60 derajat ini sama dengan M kali A. Oke, sekarang masukkan nilainya. Di situ F-nya dikasih tahu 10 kan ya. 10 kalikan cos 60 derajat setengah kan ya. Setengah, kemudian masanya dituliskan di gambar 2 kg kalikan percepatan. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung percepatan. Berapa itu percepatannya? Jadi kalau ini kita coret saja dapat 5 ya. Jadi 5 bagi 2 ya. Jadi 5 per 2 atau 2,5. 2,5 meter per second kuadrat. Oke ya. Ini adalah percepatannya. Nah, kalau kita perhatikan percepatannya konstan, ini melakukan GLBB. Kalian masih ingat kan ya? Rumus GLBB untuk perpindahan itu delta S sama dengan apa? V0 dikalikan T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Gitu ya. V0-nya tadi udah dituliskan kan? Karena dia arahnya ke kiri. Nah, kita tuliskan di situ min 2 ya, kalikan T ditambah A-nya tadi 2,5 ya. Jadi ditambah setengah dikalikan 2,5 T kuadrat gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita tuliskan di sini min 2T ditambah 2,5 bagi 2 ya. Jadi 1,25 T kuadrat gitu. Nah, kalau kita lihat di opsi ini yang positifnya ditaruh di depan ya. Di 1,25 T kuadrat dikurangi dengan 2P. Nah, ini perpindahannya. Ada nggak jawaban seperti ini? Ada ya. Jadi di sana terlihat jawabannya adalah A. Oke ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan. Kita lihat contoh soal berikut ya, masih soal UTBK tahun 2019. Suatu balok bermasa 2 kg berada pada suatu rel ganda. Jadi di sini berada pada suatu rel ganda datar dan licin mengalami gaya konstan F sebesar 10 Newton ya, seperti pada gambar. Jadi kalau kita tuliskan dulu pertama massa ya. Jadi massa si balok ini itu adalah 2 kg. Nah, kemudian ini ada di bidang datar tadi ya. Ini rel ganda datar ini ya, mungkin semacam kayak kereta api gitu ya, ada rel ganda tapi licin, nggak ada gesekan. Di sini didorong ya dari bawah nih dengan gaya F sebesar 10 Newton. Nah, kemudian arahnya seperti pada gambar. Nah, di sini dikatakan kecepatan pada saat T sama dengan 0 itu 2 meter per second ke arah kiri. Nah, jadi kecepatan awalnya itu ke arah kiri. Misalnya ke arah kiri kita beri tanda negatif aja ya. Jadi min 2 meter per second. Ini kecepatan awalnya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan balok pada 2 waktu nih. Yaitu ketika T-nya adalah akar 3 per 5 second dan waktu ketika waktunya adalah akar 3 per 3 second. Oke ya. Nah, jadi di sini yang ditanyakan kecepatan. Pertama, kalau kita lihat selain gaya F, tentu saja di sini ada gaya normal dan juga ada gaya berat sebenarnya ya. Jadi di sini kalau kita gambarkan gayanya saja, ini ada gaya normal, kemudian ada gaya berat ya. Nah, di sini ada gaya berat ke bawah, W. Nah, kemudian gaya yang menjadikan si balok ini bergerak itu adalah komponen gaya F yang mendorong ke arah kanan sebenarnya. Jadi komponen gaya F ini ya. Tapi ada juga yang dia menekan ke atas sebenarnya. Nah, ke sana. Nah, sudut 60 derajat itu bagian yang ini ya. Nah, itu sama aja dengan sudut yang ini. Sehingga nanti komponen yang ke atas ini itu tentu saja adalah F cos ya. F cos 60 derajat. Sementara yang mendorong ke kanan ini adalah F sin ya. Jadi F sin 60 derajat. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat komponen gaya pada arah mendatar atau sumbu X, nanti kita akan bisa terapkan hukum Newton yang kedua ya. Jadi dia bergeraknya ke arah kanan ini sebenarnya, meskipun awalnya bergerak ke kiri ya, tapi dia diberi gaya ke kanan. Nah, sehingga nanti diperlambat dan berbalik arah sebenarnya.
Nah, jadi kalau kita terapkan saja, jadi hukum Newton pada arah sumbu X atau arah mendatar, nanti sigma Fx itu sama dengan M dikalikan dengan A, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini sigma F-nya yang mana? Yaitu tadi yang ke arah kanan, jadi F sin ya, F sin 60 derajat. Itu sama dengan M dikalikan dengan A. Kalau kita isikan F-nya itu sendiri adalah 10, sin 60 itu setengah akar 3 kan ya. Kemudian masanya tadi disebutkan 2 kg dikalikan dengan A. Nah, sehingga nanti kalau kita hitung A-nya sebenarnya adalah berapa nih ya? Jadi 10 bagi 2 itu kan 5. 5 bagi 2 jadi 2,5 ya. 2,5 akar 5. Akar 3, sorry. Akar 3 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah percepatannya ya. 2,5 akar 3. Nah, kemudian si balok ini itu menjalani GLBB. Kenapa? Karena percepatan yang kita hasilkan kan konstan ya. Kalau kalian ingat rumus GLBB itu kan kecepatan pada saat T itu sama dengan V0, kecepatan awal ditambahkan A kali T kan. Nah, jadi kalau kita tuliskan V0-nya tadi ya, ke arah kiri ini min 2, sehingga nanti kalau dituliskan jadi min 2, kemudian ditambahkan dengan A-nya adalah 2,5 tadi, akar 3, jadi akar 3 ya dikalikan dengan T gitu ya. Oke. Nah, kita perlu cari kecepatan pada dua waktu ini. Jadi yang pertama ini tadi ya. Jadi kecepatan ketika T-nya adalah akar 3 per 5. Oke, kita cari dulu ya. Jadi kecepatan yang pertama gitu misalnya ya. Ini ketika waktunya T sama dengan akar 3 per 5. Kita tinggal masukkan aja ke sana. Jadi min 2 ditambahkan dengan 2,5 akar 3. Dikalikan T. Nah, T-nya adalah akar 3 per 5 gitu ya. Sehingga nanti kalau kita cari nanti 3 akar 3 kali akar 3 kan 3. 2,5 dibagi 5 itu adalah setengah ya. Jadi nanti kita punya di sini 2. Nanti di sini min 2 ditambah dengan berapa nih? Akar 3 kali akar 3 tadi kan 3 dibagi 2 jadi 1,5 ya. Nah, nanti kita punya si kecepatannya minus ya 0,5 nih meter per second. Nah, minus menyatakan apa? Ya, arahnya masih ke kiri kecepatannya. Oke, nah sekarang kita mau cari berapa sih kecepatan ketika waktunya yang ini ya. Akar 3 per 3. Ini kita sebut saja V2 ya. Masih terapkan rumus yang ini ya. Rumusnya masih sama, kalian terapkan saja di persamaan ini. Nah, nanti kalau kalian masukkan waktunya, kita punya min 2 ditambahkan dengan 2,5 akar 3 dikalikan waktu. Waktunya adalah akar 3 per 3. Oke ya. Nah, di sini nanti kalian bisa coret nih. Kan di sini akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. Jadi habis dengan ini. Nanti kita punya min 2 ditambah dengan 2,5. Berapa nih? Ya, ini 0,5 berarti ya. Meter per second. Nah, sekarang kalian lihat nih. Kalau kita lihat ketika waktunya akar 3 per 5 itu adalah min 0,5 meter per second kecepatannya. Ketika waktunya akar 3 per 3 itu adalah 0,5 meter per second. Nah, berarti ini nilainya sama kan? Nilainya sama, cuman karena tandanya ini beda ya. Itu menyatakan arah tadi. Jadi nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Oke, jadi jawabannya mana nih? Jadi sama besar dan berlawanan arah. Oke, jadi jawabannya yang A. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya, kita akan lihat soal ini ya. Kalian perhatikan, masih soal UTBK tahun 2019. Suatu balok bermasa 2 kg berada dalam bidang datar kasar mengalami dua gaya konstan ya, seperti gambar di atas ya. Jadi di sini dikasih tahu besar gaya F-nya adalah 10 Newton. Jadi kita tulis saja, ini F-nya sama dengan 10 Newton. Nah, jika pada saat awal ya, T sama dengan 0 second, kecepatannya adalah 2 meter per second ke arah kiri. Nah, jadi seperti sebelumnya ya, jadi di sini V0-nya ini adalah min 2 meter per second. Jadi kita ambil negatif arah ke kiri. Kemudian pernyataan yang benar tentang gesekan yang bekerja pada balok apabila koefisien gesekan kinetik antara balok dengan lantai adalah 0,25. Oke ya. Jadi di sini adalah koefisien gesekan kinetis itu adalah 0,25. Nah, kalau begitu kalian masih ingat ya. Jadi di sini FK, jadi gaya gesekan kinetis itu kan mu K dikalikan dengan N. Jadi pertama kalian cari normalnya dulu. Bagaimana kita mencari gaya normal? Nah, perhatikan gambarnya. Pada arah vertikal di samping ada 4F per 5, di sini juga ada gaya normal ya. Nah, ini gaya normal ke atas N, kemudian ada gaya berat ke bawah ya, W. Nah, si balok ini itu kan bergeraknya horizontal ya, bukan vertikal, sehingga nanti resultan gaya pada arah vertikal ya itu sama dengan 0. Nah, dari situ nanti kalian dapat berarti jumlah gaya yang ke atas sama dengan ke bawah dong.
Nah, jadi nanti kita punya begini. Jadi 4F/5 ditambahkan dengan gaya normal itu harus sama dengan W gitu ya. Karena dia tidak bergerak pada arah vertikal. Nah, dari sini nanti kalian punya gaya normalnya berapa gitu ya. Jadi nanti di sini N itu sama dengan W dikurangi 4F/5 gitu ya. Nah, kalau kita coba masukkan angkanya, tadi beratnya berapa? Di sini masanya 2 kg. Nah, berarti beratnya kan 20 ya. 20 dikurangi F-nya tadi kan 10. 4 kali 10 40 dibagi 5 berarti 8 ya. 8. Nah, dari sini kalian tahu berarti gaya normalnya adalah 12 Newton. Gitu ya. Oke, jadi kita punya gaya normalnya adalah 12 Newton. Nah, dengan demikian kita tahu berarti gaya gesekan kinetisnya itu adalah seperempat ya, 0,25 itu seperempat dikalikan dengan gaya normalnya 12. Sehingga di sini gaya gesekan kinetisnya adalah 3 Newton. Oke ya. Nah, sekarang kita coba analisis geraknya. Kalian tadi sudah tahu bahwasanya kecepatan awal itu kan arahnya ke kiri. Jadi awal gerak itu dia bergerak ke kiri. Karena geraknya ke kiri berarti gaya gesekan pada saat itu adalah ke kanan ya. Ingat gaya gesekan kinetis ini melawan arah gerak ya, arah gerak balok ini. Jadi kalau baloknya itu bergerak ke kiri ya berarti gaya geseknya ke kanan. Nah, akibat dua gaya ini pasti dia diperlambat nanti. Jadi lambat tapi arahnya ke kiri ya. Nah, suatu saat berhenti. Nah, setelah berhenti bagaimana? Nah, nanti kalau sudah berbalik arah, jadi ada saatnya dia berhenti nanti. Kemudian kalau sudah berbalik arah, ini kita gambarkan di sini ya. Nah, kalau sudah berbalik arah, tadi kan gayanya tetap ya. Jadi yang mendorong ke sana itu adalah 3F/5 ya, tetap segini yang mendorong. Nah, tapi karena dia geraknya ke arah sana ya kecepatannya. Nah, tentu saja di sini gaya gesekannya pasti ke arah kiri nanti ya. Jadi FK-nya jadi berbalik, bukan lagi ke kanan tapi ke kiri. Kalau nilainya tetap ya, jadi di sini nilainya tetap 3 Newton, gitu ya. Jadi gaya gesekan kinetis ini mula-mula ke arah kanan, kemudian ke arah kiri. Ada nggak jawaban yang semacam itu? Jadi besar gaya gesekan ini adalah 3 Newton dengan arah mula-mula ke kanan, betul ya? Mula-mula ke kanan, kemudian ke kiri setelah balok berhenti sesaat. Oke ya, jawabannya adalah C. Oke, sekarang perhatikan soal berikut ya. Jadi di sini suatu balok bermasa 2 kg, jadi masanya 2 kg, yang berada dalam bidang datar kasar mengalami dua gaya konstan seperti gambar ya. Jadi di sini dikasih tahu F-nya adalah 10 Newton. Kemudian saat awal ya, T-nya 0 second, kecepatannya adalah 2 meter per second ke kiri. Jadi kecepatan awalnya V0 nih ya, itu sama dengan 2 meter per second. Tapi ke kiri ya, kita bubuhkan negatif saja, jadi negatif ternya ke kiri. Nah, kemudian di sini dikasih tahu koefisien gesekan kinetis ya antara balok dengan lantai itu 0,25. Ini koefisien gesekan kinetisnya 0,25 atau seperempat lah ya. Nah, jadi kondisi gerak balok ini bagaimana? Oke, jadi pertama di sini kita cari tahu dulu berapa sih gaya gesekan kinetis yang terjadi. Kalian masih ingat ya, rumus gaya gesekan kinetis itu kan Fk sama dengan mu K dikalikan dengan N. Mu K-nya kan seperempat, jadi yang belum tahu tuh gaya normalnya. Nah, di sini pada balok selain ada 4F/5 pada arah vertikal itu ada gaya normal ya. Ke atas, tegak lurus bidang, kemudian ada gaya berat ke bawah. Nah, sementara balok ini kan geraknya horizontal ya. Sehingga pada arah vertikal, resultan gayanya pasti 0. Nah, sekarang kita terapkan resultan gaya pada arah vertikal atau sumbu Y ini sama dengan 0. Sehingga apa? Jumlah gaya yang ke atas harus sama dengan ke bawah. Yang ke atas apa? 4F/5 ya. Nah, ditambah gaya normal itu harus sama dengan W gitu ya. Sehingga nanti di sini gaya normalnya ketahuan, yaitu W dikurangi dengan 4F/5 gitu. Nah, W-nya berapa? Tadi kan masanya 2 kg nih. 2 kg jadi 2 kali 10 kan 20. Kemudian dikurangi 4F. F-nya 10 jadi 40 dibagi 5 itu 8. Nah, dari sini kita tahu berarti gaya normalnya adalah 12 ya. 12 Newton. Oke ya, ini adalah gaya normalnya. Nah, dari situ kita ke sini. Jadi gaya gesekannya kan tahu nih. Mu K-nya jadi seperempat dikalikan 12. Jadi sama dengan 3 Newton. Nah, oke, sekarang kita akan lihat kondisi geraknya. Awalnya, tadi disebutkan dalam soal dia bergerak ke arah kiri. Kalau bergerak ke arah kiri, otomatis gaya gesekan kinetisnya ini ke kanan. Ya, jadi ada dua gaya ke arah kanan. Nah, sekarang kita terapkan resultan gaya pada arah sumbu X. Ya, jadi sigma Fx itu sama dengan bukan 0 ya, karena dia kan dipercepat ya. Maksudnya muncul percepatan di sini. Jadi tidak sama dengan 0 di sini. Ini M kali A.
Nah, kita terapkan hukum Newton kedua nih, kalau kalian masih ingat ya. Nah, sigma F-nya apa? Di sini ada dua, yaitu 3F per 5, ya, dibagi 5, ditambah dengan gaya gesekan tadi, FK, yaitu sama dengan M kalikan A. Nah, kalau kalian masukkan angka-angkanya, F-nya tadi kan berapa? F-nya 10 ya. Jadi di sini adalah 30 dibagi 5 itu kan 6. 6, kemudian FK-nya tadi 3 ya, ditambah 3 itu sama dengan masanya 2 kan, dikalikan A. Jadi dari sini kita tahu berarti A-nya berapa? Ya 9 bagi 2 kan, 9 bagi 2 itu sama dengan 4,5 ya, 4,5 meter per second kuadrat. Jadi awalnya dia itu dipercepat ke arah kanan, ingat ya, ini hasilnya positif, jadi dia ke kanan. Jadi pada saat itu bergerak ke kiri, tapi percepatannya ke kanan, efeknya apa? Ya memperlambat. Ya, jadi dia diperlambat, ya. Jadi pertama dia bergerak ke kiri, tapi diperlambat. Nah, jadi 4,5 ya. Jadi dia diperlambat segitu. Nah, kemudian karena dia diperlambat, jadi kalau kita ceritakan kondisi geraknya itu begini. Jadi awalnya dia bergerak ke kiri, gitu ya, ke arah sana tuh. Nah, kemudian dia diperlambat, akhirnya berhenti di sini. Nah, setelah berhenti, ya karena gaya dorongnya kan masih ada nih. Ya akhirnya dia bergerak lagi ke sana, ke arah kanan gitu. Oke ya. Nah, jadi nanti di sini kita bisa hitung kondisi yang kedua, yaitu kondisi ketika dia setelah berhenti sesaat kemudian bergerak ke kanan. Nah, ketika dia bergerak ke kanan, maka gaya dorongnya kan masih tetap ya, yaitu 3F per 5 tadi. Ya, jadi di sini nanti gaya yang mendorongnya tetap yaitu 3F per 5 tadi ya. Nah, cuman karena dia sekarang bergeraknya ke kanan, gaya gesekannya menjadi ke kiri, FK gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita terapkan kondisi yang kedua ini, resultan gaya pada arah sumbu X sama dengan M kali A. Nah, di sini hati-hati ya, gaya dorongnya tetap 3F per 5. Nah, cuman sekarang dikurangi dengan gaya gesekan kinetis, ya, itu sama dengan M kalikan A gitu. Nah, jadi nanti kalau kita angkakan kayak tadi kan ya, yang 3F per 5 itu kan berarti 6 kan tadi ya, jadi 3 kali 10 bagi 5 itu 6. Kemudian gaya gesekannya 3, sama dengan masanya 2 kan, dikalikan A. Nah, dari sini kita tahu percepatannya adalah 6 dikurangi 3 itu kan 3 ya dibagi 2. Jadi 1,5 ya. 1,5 meter per second kuadrat. Jadi kondisi yang kedua, dia dipercepat ya ke arah kanan. Dipercepat dengan percepatan 1,5. Oke ya, jadi kondisi geraknya gitu. Jadi pertama dia diperlambat dulu dengan perlambatan berapa tadi? 4,5 ya. Jadi kalau kita lihat opsi yang tersedia, jadi nampaknya di sini adalah jawaban B. Coba kita lihat. Pertama, dia bergerak ke kiri dengan perlambatan ini, ya diperlambat 4,5 meter per second kuadrat. Kemudian dia bergerak ke kanan dengan percepatan 1,5. Nah, yang ini ya. Oke, ngerti ya? Jawabannya adalah